Gue Del Piero jujur bang, gue bukan fansnya timnas Italia. Bukan fans Juve pasti. Gue tuh respect sama dia setelah dia menjadi legend sih maksudnya, dan juga ketika dia mau turun Serie bersama klubnya ke Serie B. Tapi sebelumnya gue gedek sama Del Piero karena ya bagus permainannya. Dia itu salah satu duet yang gue iriin ketika Del Piero dan Inzaghi. Duet di Juve. Sebagai Milanisti gue iri itu. Sehebat-hebatnya pemain ketika dia bisa menguasai ruang ganti dan dia berpihak pada manajemen, itu akan memudahkan pelatih untuk menerapkan strateginya. Salah satu buktinya ketika Maldini diangkat jadi manajer, ya walaupun nggak lama juga sih jadi manajer ya, tapi itu salah satu bukti keberhasilannya dia. Bukan cuma sekedar nepotisme sih sebenarnya, tapi kan kalau dilihat living legend yang lain nggak ada yang turun temurun gitu ya. Dia karisma dia. Nah, kalau nggak salah Scoopy deh, bukan karisma. Wah, kayaknya dong. Iya bener. Kalau saya beat sih. Halo Tifosi, welcome back tentunya di Pinball, yaitu Opini Football bersama gua Bang Botak, dan tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa, di mana di Pinball ini kita akan membahas tentang persepak bolaan Eropa, dunia, dan secara khusus, secara spesifik kita bahas tentang the beauty of Serie A. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Kita mungkin agak sedikit throwback ke masa lalu ya. Kita akan membahas tentang pemain-pemain legenda di One Man One Club yang sangat luar biasa, karena kita tahu sendiri Liga Italia ini, klub-klub Italia ini menyajikan melahirkan pemain-pemain yang begitu setia dengan satu klub. Beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang cuan pindah, cuan gede pindah. Kalau zaman dulu pemain dengan skill yang luar biasa itu setia pada satu klub, bahkan klub itu yang hanya berprestasi lokal-lokal saja. Kita tidak perlu berlama-lama ya. Ini narasumber di sini ada hampir satu RW yang hadir ya. Nggak usah jauh-jauh. Bahkan saya heran, saya pengen bahas Liga Italia. Hadir loh Liga Indonesia di sini. Apa perlunya dia di sini ya? Dari Liga Bayangkara. Ini utusan dari Polri kayaknya. Dari Polri saya spesifik memang fansnya David Maulana saya. Oke. Iya. Mantap. Rangga, betul. Iya. Baru ini ada Reza, ada Aldi, Baral Bertini. Baral Bertini. Baru ini Saya Dik doang temannya Del Piero. Wah, oh iya benar. main iklan. Temennya Del Piero. cocok lu jadi Itu kan ekstra selamat datang ya. Oh iya benar. Tapi ini sedikit agak tidak fair karena di sini ya Milan, Inter, Juventus, Bayangkara FC. Iya betul. Bukan main. Tapi nggak apa-apa. Kita akan bahas ini pemain-pemain yang cinta mati pada satu klub. Pemain-pemain Italia, pemain-pemain produk asli Italia, ada pemain asing juga. Tapi memang ini bukan pemain level ece-ece. Ini adalah pemain-pemain dengan grade A sebenarnya ya. Kualitas yang sudah tidak bisa ditemukan di generasi saat sekarang ini ya. Pemain-pemain yang tak tergantikan. Nah sekarang kita akan bahas dulu untuk pemain yang pertama, yaitu pangeran dari kota Roma, yaitu Francesco si ganteng Totti. Mamma mia. Dari Bara. Ya, gue sih pengen yang bersangkutan dengan Milan aja sih Bang. Totti ini hampir ke Milan Bang sebenarnya. Iya, penyesalan terbesar dari Galliani kan? Betul, tapi sebenarnya sebelum yang dia mulai jadi pemain, bahkan ketika dia masih di sebuah klub youth atau junior di kota Roma, itu tahun 89, apartemennya diketok. Iya, betul. Gitu. Mau nagih pinjol. Maaf udah overdue. Kira mau COD ini barang dia. Gitu. Jadi gitu memang Bang, faktanya Bang. Faktanya itu ya. Tapi ditolak sama keluarganya. Rangga. Buat gue ini salah satu kecintaan gue terhadap sepak bola Italia pertama kali, karena mesti diakui Roma itu salah satu klub pertama gue. Jadi dengan tridentenya dulu Galvezio. Yang gue suka dulu justru Montella. Terus abis itu Totti salah satunya, sama si troublemaker Casano dulu. Itu salah satu hal kenapa gue suka sepak bola Italia. Dan 2001-2002 kalau iya, salah. dan momen gue nangis pertama kali karena bola itu adalah Francesco Totti kartu merah di Piala Dunia. Itu kartu merah paling tidak adil di seluruh dunia itu. Itu gue sampai nangis. Angjungwan. Yang 2002 kan ya. Betul, itu gue umur 6 tahun, 7 tahun gue nangis. Wasitnya si Moreno. Iya, pukulin aja lah kalau kita ketemu. Tapi itu momen, buat gue itu momen
terbesar gue kenapa gue jadi suka bola spesifik Italia yaitu karena Francesco Totti sih. Nah kalau dari mungkin Aldi sendiri gimana nih untuk Totti sendiri? Kalau Totti sendiri menurut gua ya pemain ya identik dengan nomor 10 yang sampai sekarang ya kalau misalnya orang mau misalnya kita ya di zaman SD dulu lah, lu mau pakai nomor 10, lu mainnya harus kayak Totti ya gitu kalau terus digituin gitu, ikonik dan sakral banget tuh nomor 10 dan mungkin awal mulanya Serie A disebut Beauty of Serie A mungkin ada sangkut pautnya juga sama Totti ya. Karena gol-golnya Totti sering gol-gol indah. Gue yang paling inget gol dari luar kotak penalti ketika lawan Inter Milan yang dia congkel sih lob gitu kan dari luar kotak penalti itu indah banget sih. Inter kalah 3-2. Iya di Coppa Italia itu iya maksudnya ya sebagai fans Inter pun gue mengagumi Totti juga walaupun ya nggak banyak sampai gue ikutin daily-nya gitu secara detailnya gitu. Cuman yang gue inget ya Totti juga sebagai pemain mungkin ini fakta yang gue kalau nggak salah inget ya dia pencetak gol tertua sampai saat ini di UCL. Jadi di usia 38 lebih berapa hari gitu dia jadi pencetak gol tertua yang sampai saat ini belum dipecahkan oleh siapapun. Betul. Luar biasa. Totti. Nah, dari fans Juve memandang Totti ini seperti apa? Sama seperti Aldi sih sebenarnya. Gue tuh suka Totti karena dia ada di Italia sebenarnya. Mungkin kalau klub kita ya Boleh saling berbeda ya? boleh beda lah ya. Tapi Kita ketika udah boleh- masuk di timnas Italia, kita semuanya udah pasti cinta sama Totti. Betul. Dan gue setuju sama Rangga waktu dapat kartu merah, itu gue sampai nangis gitu. Nangis juga. Nangis. 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 Lu waktu itu umur berapa? 7 tahun. Lu umur berapa waktu itu? Jangan nangis lagi dong. Jangan nangis lagi dong. Udah berhenti. Nanti kalau nanya umurnya ketahuan nih. Umur berapa bang? Lupa, pokoknya tahun segitulah pokoknya. Udah Tisu mana? Tapi benar itu kartu merah yang paling gak fair Paling gitu gampang. sebenarnya. Dan itu memang terbukti kan. Gue juga nonton itu Iya, sakit nangis. hati kekecewaan yang luar biasa. Benar. Tapi ya begitulah. Dan di posisinya Totti nggak banyak orang bisa ada di posisi trequartista kayak Totti gitu sebenarnya. Itu tuh Zaman posisi sekarang yang jarang susah. banget. Kalau sekarang malah mungkin nggak ada gitu. Hampir nggak ada. Fungsinya sepak udah bola susah. modern udah nggak ada yang main kayak gitu. Tapi itulah beauty of Serie A. Nah kalau dari Reza untuk Totti gimana? Sekarang nih bang. Nggak besok. pantesan lu dibenci orang ya. Gak salah ya. Kagetan ya. Gak pernah ready nih. Totti dijuluki Pangeran Roma itu memang benar-benar tepat bang. Karena kesetiaannya terhadap AS Roma itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Nggak bisa dibeli dengan uang. AC Milan ngetok. Real Madrid kalau nggak Iya, salah Real juga Madrid. pernah Iya. masuk Florentino tawaran Perez bahkan Florentino Iya. Perez Iya, untuk membuat jadi Galacticos jilid 1. Jilid satu, betul. Sebelum pemain-pemain kayak David Beckham dan lain sebagainya itu Totti juga yang ditawarin juga kan pertama, tapi ditolak sama Dan waktu Totti. itu di kalangan anak muda juga nama dia sering disebut bang waktu sekolah. Iya. Karena kalau marah sama orang, Totti gitu, buat diplesetin. Kepanjangannya apa? Iya, Totti. Kepanjangannya apa? Iya, Di SD. apa? Kepanjangannya di apa di Lupa SD? gue. Kenapa Bara di sini udah cosplay ke toke? Kan begitu kalau toke kalbunya. Iya, Gitu tapi- dulu bang, yang beneran kan? Iya tapi ya maksudnya Kalau doang ya, juga. ini bukan untuk menjelek-jelekan Totti juga, cuman ya sebagai Totti juga manusia ya. Kadang-kadang juga ada momennya dropnya juga, ada momennya kesel juga seperti lawan Inter waktu itu. Nendang Balotelli. Iya. Tapi kan pemain Inter tepuk tangan semua gara-gara dia tackle. Iya emang Balotelli yang ngeselin sih. Itu juga salah satu yang diingat tuh. Enggak, kalau gue pribadi sih sebenarnya memandang seorang Francesco Totti ini adalah seorang pemain yang boleh dibilang istimewa. Dia kelahiran tahun 76 karena Iya. memang waktu angkatan itu kelahiran 76 itu mantep semua. Ronaldo 76, Shevchenko 76, Totti 76, pokoknya itu ada beberapa pemain yang Jarum 76. 76 juga. Iya, Benar. Jarum. Kalau 77 sport. beda. Itu di sensor dong, di sensor. Kalau gua sih memang Totti ini adalah satu pemain skillful yang sangat bagus. Dia memainkan bola dengan seni yang tingkat tinggi, intuisi menyerangnya bagus, cara mencetak golnya juga sangat-sangat indah. Jadi bagi gua pribadi ini adalah suatu hal yang tidak mungkin kita lupakan. Totti sang pangeran ibu kota AS Roma. Respect. Grande Totti. Grande. Setelah Totti kita akan menuju ke pangeran kota Turin, ya, yaitu
Alessandro Alex Del Piero. Yang sayangnya, kalau Totti kan pensiun di Roma. Sayangnya, Del Piero pensiun di kota Perindavan. Dia main di Liga India. Iya, benar. Australia, Dia abis itu pengen India. gantiin Sarukan sebenarnya. Waduh. India atau di Australia? Australia dulu baru India. Iya, India terakhir. India terakhir. kan? India, betul. Dia kayaknya mau ketemu sama dengan Maduri Dixit di sana. Ya. Syuting apa dia di sana? India Bagi terakhir. Anda sendiri bagaimana seorang Del Piero ini dia? Del Piero living legend yang luar biasa sebenarnya. Selain punya caps paling banyak buat Juventus, raihan golnya juga banyak gitu. Cuman mungkin salah satu kelemahannya Juventus itu di eranya Agnelli, terutama di tahun ini kan 100 tahun Agnelli, itu nggak ada pemain yang nggak boleh, nggak ada pemain yang lebih besar daripada klubnya. Betul. Makanya akhirnya sekelas Del Piero pun juga akhirnya mau nggak mau mesti ngabisin kontrak dan pergi keluar gitu. Terusir lah. Terusir sebenarnya. Dan kalau bedanya sama Del Piero dan living legend yang lain, Del Piero juga sampai sekarang tuh nggak masuk sama jajaran direksinya Juve. Terus juga masih menolak untuk pensiun main bola, masih main bola lagi. Dan salah satu pemain yang sebenarnya bukan produk aslinya Juve. Iya, dia dari Padova. Dia bersinar di Padova 1 musim, kemudian dibeli sama Juve. Sebelum Juve mau beli, sebenarnya Milan mau ambil Galliani kan. Ngetok lagi tuh, ngetok lagi kosan. Lagi Milan. Terbesar Galliani. Tadi katanya Totti. Jadi yang besaran mana nih? Iya. Kayaknya Del Piero deh bener. Pemain baru Preston. Ini klub idola saya dari kecil. Ya, tapi memang kayak begitu, sayangnya sih di situ. Tapi isu terakhir kemarin waktu pemilihan direksi baru Juventus per Januari ini kan Totti sempat Del Piero sempat hampir ditawarin buat wakil direktur, tapi ditolak karena tanpa ada di jajaran direksi pun hatinya dia masih terikat sama Juve sih. Luar biasa. Jadi memang Del Piero itu adalah istimewa ya. Lumayan Del Piero. Nah, dari Bara sendiri untuk tanggapan seorang Alex Del Piero. Gue respect Karena kan mukanya sama mirip-mirip kayak lo. Alhamdulillah. Serius. Gokil. Tifosi semuanya, kalian harus ingat loh. Del Piero dan Bara ini sama-sama, mereka ini saudaraan. Tapi kalau Del Piero itu gantengnya maksimal. Kalau Bara ompongnya maksimal. Lanjut. Gue Del Piero, jujur bang, gue bukan fansnya Juve. timnas Italia. Bukan fans Juve pasti. Gue tuh respect sama dia setelah dia menjadi legend sih, maksudnya, dan juga ketika dia mau turun bersama klubnya ke Serie B. Tapi sebelumnya gue gedek sama Del Piero karena Ya bagus permainannya. dia itu salah satu duet yang gue iriin ketika Del Piero dan Inzaghi, duet di Juve. Sebagai Milanisti gue iri itu. Terus kedua, gue gedek sama dia itu ketika dia main di Liga Italia, di timnas Italia, dan timnas Italia kita tahu sendiri yang diving, ulur waktu. Itu jadi sebenarnya dia salah satu pemain yang memang gue nggak terlalu suka ketika dia masih lagi masa jaya-jayanya sih bang. Tapi memang ya legend is a legend dan dia memang layak untuk mendapatkan itu sih. Rangga? Buat gue ada dua sih. Momen gue itu pada saat momen kejatuhannya Juve sebenarnya. Pada saat Juve kembali harus turun ke Serie B, dia jadi salah satu pemain yang bertahan kan, nggak mau keluar, di mana sebenarnya eksodus pemainnya banyak kan, salah satunya Ibrahimovic juga. Dia mau keluar sebenarnya kan. Iya betul. Sebelum dia mau keluar, minum dulu. Oh iya betul. Aus. Ada minum. Supaya ketahan dulu Kering nih, bener ya ya. kan? Sebelum keluar, aus. Ini kayaknya kita harus siap-siapin nih. Bareng-bareng. Feeling gue nggak enak. Ada guncangan yang membahana nih yang akan masuk. Minum. Gerah lagi ya. Nenek minum. Coba Rangga atau Aldi yang manggil. Takut ya. Barengan. Ayo deh. 1, 2, 3 sama bareng. Aus. Wah, Lara Croft nih. Tahu gak Lara Croft? Tahu dong. Yang Lancip itu kan di PS1 kan. Saya bantuin. Oh, satu-satu. Ambil satu-satu. Aduh. Ntar saya salah ambil nih. Aduh, tuh warnanya sama lagi. Barat tadi kenapa matanya nggak gelas? Sama-sama hijau bang. Oh iya betul. Taruh aja di bawah nggak apa-apa. Mirip. Biasa di bawah, Bar. Pindah, Bar. Oh iya, pindah Boleh selang. nggak di tengah-tengah soalnya? Boleh. Situ. Kabar. Aduh. Bang, saya nebeng nih bang. Lanjut. Alah. Lucu lagi. Ini komedi. Luar biasa. Tifosi, harap maklum, tutup mata, ya. Yaudah abang nggak gitu, yaudah kesini
Iya. Memang Inter sama Sassuolo Boleh kan? cocok. Oh, cocok. Belum, Pantesan belum, Inter kalah lawan Sassuolo. Emang, Masa Sassuolo model begini? Jangan deket Bang, nunjukin Bang. Bener, yang kalah nggak cuma Inter, Juve juga kalah. Oh iya, Sassuolo iya. Sassuolo Kita diapit sama Ijo. Abang, Iya. mau nggak bininya? Enggak sih. Enggak sih. Oh nggak, bener. Ya udah. Ini enak loh di sini. Ini kursinya tuh bisa goyang-goyang. Kanan kiri oke, kanan kiri oke, enak ya. Apa dulu? Tutupin dulu. Iya bang. Iya. Luar biasa. Nah, ini Tifosi, ya sekali lagi ini kehadiran seorang Baby Faye, pemilik daripada BV Ice. Woi, Jadi tolong jelaskan ini produk BV Ice yang menjadi sponsor daripada Pinball. Oh iya, jadi BVIC itu adalah liquid salt nick. Oh. Jadi nggak usah ribet-ribet kalau pakai liquid ini. Jadi kalian cukup bisa ganti catriknya. Mau rasa apa? Rasa janda, rasa bawang. Aduh. Banyak tuh kan. Maksudnya gini bang, itu kan warna ungu, identik dengan janda. Nah kebetulan saya janda. Tapi kok hijau? Jadinya mau bikin rasa baru kan? Teaser dulu. Warnanya macam-macam bang. Dia kan warna ungu janda. Iya. Ini kan hijau. Hijau subur. Berarti anjam ini janda muda. Maksudnya jandanya subur, Nah, seger gitu loh bang. paham loh dia subur. Hijau-hijau Ya. tahu dia. Iya, kayak rumput gitu kan. Nah, terus apa lagi nih? Ada strawberry ice, ada lychee, ada apa Mango. sih mango, ada Mango. grape. Oh, sama bubble gum ya. Bubble gum. Iya, strawberry bubble Bubble gum. gum, oke. Enak banget itu bang. Luar biasa. Nah, ini bisa beli di mana nih? Taman Puring. Waduh. Jadi BVIC ini bisa didapatkan di seluruh store di seluruh Indonesia. Luar biasa Tifosi ya. Jadi buat kalian semua pencinta yang namanya liquid-liquid yang punya cita rasa fruity seperti ini yang dingin-dingin maknyus. Bagaimana? Dingin-dingin maknyus. Nah, kita tarik dulu bagaimana? Ngisep dulu, Isep. Aduh. biasa ngisep kan? Waduh. Iya. Harus kan ngisep. Iya. Salah nih nanyanya. Aldi gimana nih? Keluarnya putih lagi asapnya ya. Asapnya, Iya, kayak gitu. Asap, Bang, asap. apa ngeres banget sih bang? Tahu. Ini kita bahas bola kok ujung-ujungnya isep. Enggak, ini Lewat apa? lagi nih. Ada bahasa lain nggak selain ngisep? Sedot. Sedot. Arahnya. Nggak nolong ya. Seruput kali ya. Seruput. Seruput. Aduh. Sampai gemeteran apa? Gemeteran gua takut baju gua di luar rumah nanti. Lu jangan ketawa-ketawa lu ompong. Kalau yang gini-gini gue nge-share linknya bang. Jadi buat kalian semua ya pencinta liquid dan suka nge-vape, mau suka ngepot, ya sudah nggak usah suka ngepot. Ngepot. Astagfirullah. Ngepot. Lama-lama gua botakin nih dia. Ngepot itu. Ngepot ya. Jadi buat kalian jangan ragu-ragu ya, langsung ke store-store vape terdekat di kota Anda. Karena ini adalah cita rasa yang sangat istimewa. Produk dari seorang Baby Faye yaitu Liquid BV Ice. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Amin, terima kasih. Abang jangan lupa dicobain ya saya. Oh ya, Bang, iya, ya. udah banyak udah. Oh iya, liquidnya. Liquidnya, abang juga ya. Iya. Abang juga. Iya, aku belum. Iya. Dari tadi pengen minuman. Nah, dia lupa soalnya. Ya, dia suka. Enggak, dia takut begini tiba-tiba jantungan loh, hati-hati ya. Ini yang namanya rumput tetangga lebih hijau. Rumput tetangga lebih hijau. Nah, nomor WhatsApp ini lu berapa? Oke. Bang, di sini tuh ada 5 rasa bang. Abang dari antara 5 rasa, strawberry ice, mango ice, lychee ice, grape ice, atau strawberry, abang suka yang mana bang? Semuanya suka, langsung bungkus aja deh. Ini liquidnya. Liquidnya langsung dibungkus aja, bawa pulang, mau langsung dicobain di rumah. Kirain bungkus saya bang. Waduh. Boleh. Emang ada plastik gede? Enggak dong. Waduh, makin bahaya. Jangan di sini.
ini. Jangan bercanda. Luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih loh. Saya pamit ya. Terima Kalian kasih. bincang-bincang Siap. ya. Terima kasih loh Kita- buat BVI sudah menjadi sponsor ya. Sama-sama. Coba dicobain punya saya. Oke? Oke. DP kan maksudnya kan? Ya kan. Tadi kan salaman lagi kayak lebaran Iya. ya. Oh iya, terima kasih. Dingin amat tangannya. Iya. Dia udah panas. Jangan saya mungkin. Iya. Mau kemana? Bisul aja. Enggak gimmick tuh. Tolong buat tim next dirantai. Kok ada tuh dari itu tadi gue lihat. Muka boleh turun. Iya. Muka ini dua boleh turun, tapi berbahaya. Gas terus. Luar biasa. Nih, ya Tifosi, untuk episode tegang-tegangnya udah kisi-kisi tegangnya udah ya. Sekarang kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya. Sekarang kita akan bahas tentang seorang legenda daripada Napoli, Marek Hamsik, pemain dari Ceko kalau nggak dia, Slovakia, betul. Ya, luar biasa. Pemain Slovakia. Dengan ikonik rambutnya dia, Zrat. Mohawk, Mr. Mohawk. Langsung aja kepada Bayangkara FC. Hampir sama dengan Alessandro Del Piero, di mana juga dia bukan pemain binaannya Napoli. Ini diambil dari Brescia sebenarnya. Dari Serie B, mirip-mirip juga diambil dari Serie B. Tapi yang menarik adalah memang di musim, gua agak lupa di musim ketiga atau di musim keempatnya memang baru mulai keluar naluri aslinya si Hamsik, di mana yang tadinya dari gelandang biasa memang dieksplor lagi jadi gelandang serang. Nah mulai dari situ Hamsik udah berubah jadi bukan Hamsik yang dulu gitu loh. Terus juga memang secara tampilan kan gahar banget kan, secara udah Rambut. spike, terus juga memang gahar lah pokoknya ya, memang secara tampilan gahar banget. Tapi menurut gue pribadi momen gue sama Hamsik justru bukan momen yang bagus gitu. Justru yang gue ingat adalah momen pada saat lawan Juventus. Lawan Juventus yang waktu itu kalau nggak salah kondisinya lagi 0-0 atau 1-0. Dia tendang penalti kan, dapat penalti, golin, udah turun tuh ke ruang ganti tuh, selebrasinya ruang ganti gitu. Maksudnya udah kelar. Nggak tahu diulang. Diulang. Mana gitu kagak gol lagi. Kata gue ya, tapi deep set dari itu semua dan sama juga sama kayak Del Piero, problemnya adalah ADL itu juga nggak suka pemain-pemain yang memang udah berumur, terus kontraknya nggak mau dipotong, ya udah pada akhirnya dia harus pindah ke China. Terakhir tapi dia masih sempat ngerayain juara bareng sama Trabzonspor di Liga Turki. Dan itu menurut gue layak lah dia dapat itu karena memang secara permainan juga oke. Sayangnya kan dia di Napoli nggak pernah dapat Iya, Scudetto. betul. Dia nggak pernah dapat medali lah. Medali betul. Termasuk yang ini ya, Coppa Italia. Coppa Italia menang. Dapat Paolo itu doang ya. Cannavaro. Oh, Yang waktu masih ada Paolo Betul, Cannavaro. itu menang kan di kan? mana adalah match terakhirnya Alessandro Del Piero. Jadi Oh, itu iya. pada Oh, saat lawan Juve. lawan Juve betul. Nah itu adalah Finalnya ya. medalinya dia, salah satu medalinya dia lah yang didapetin. Tapi nggak pernah Mayer di Serie A sih. Oke, luar biasa. Dari Aldi sendiri pandangannya buat Iya. seorang Marek Hamsik. Iya, ini pemain yang mengerikan ya, nyentrik juga rambutnya. Justru gue dulu pernah dipotong guru BP, terus dibotakin, ujung-ujung gue taruh sedikit sini, akhirnya gue dipanggil Marek Hamsik dalam 2 bulan lah. Oh, iya. Udah Palacio. Iya, terus ya, Apa kan rambutnya dipotong guru BP. iya, Bukan baby fake. beda itu BF. Oh, Baby face. Baby Oh, iya, iya, betul. betul. Beda itu BP. Iya, ini menurut gue pemain yang cukup lengkap. Dia bisa mengatur serangan dari belakang, bahkan jadi IMF juga bisa, tendangannya kencang. Dulu tuh mungkin dia peak performance-nya zaman Mazzari bukan sih? Betul, zaman Mazzari. Iya. Iya. Dia maksudnya dia jadi sehebat itu di zaman Mazzari. Bareng Cavani kalau nggak Bareng salah. Cavani, Lavezzi juga, Lavezzi, betul. iya jadi itu tridente yang mengerikan lah Betul. di zaman itu. Dan waktu itu setelah Mazzari jadi pelatih Inter, justru ada pemain namanya Freddy Guarin Iya. yang mau Polandia. mau dibikin seperti dia tapi akhirnya nggak bisa. Jadi memang Hamsik itu udah porsinya Hamsik kayak gitu, nggak ada yang mungkin yang sampai saat ini belum ada yang bisa di Napoli ya, belum Betul, ada yang bisa menyamai atau melewati Hamsik menurut Betul. gua. Sekarang mungkin gue butuh tanggapan dari seorang Reza untuk Marek Hamsik. Kira-kira apa yang dikenang mungkin oleh Reza? Emang Reza sudah lahir waktu zaman Hamsik udah bermain? Oh sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah sudah. Kalau yang paling saya kenal dari Marek Hamsik itu adalah mungkin tambahan sedikit Marek Hamsik
menurut saya salah satu pemain Slovenia tersukses ya. Slovakia. Slovakia tersukses dengan rambut mohawk ikoniknya dan menjadi tridente bersama Lavezzi dan Cavani yang cukup mengerikan di Serie A saat itu, dan akhirnya saya juga bisa mengerti gitu gimana Rangga bisa ngefans sama Napoli gitu ya, karena saya berteman sama dia baru kemarin gitu ya. Iya. Ya di mana poster-poster kosannya ada Marek Hamsik, wallpaper laptopnya. Nggak ada Mario Osawa. Enggak ada Bang, itu di dalam folder. Iya. Iya. Apa Sora Aoi? Kalian nggak tahu ya, kalian begitu kakek Sugiono. Dan Marek Hamsik itu yang paling saya ingat itu ya tendangan-tendangan kerasnya dari luar kotak penalti sih. Iya. Itu yang paling terkenal Luar dan biasa. ikonik menurut saya. Dari Baran mungkin? Ini kalau nggak salah, gue ingat Hamsik itu yang salah satu yang menggugurkan Italia lolos dari grup ya. Iya. Bener kan? Iya. Itulah saya suka sama dia. Oh, Itu 2010 ya? Gue bukan fans Italia. Piala Dunia 2010 ya? Piala Dunia atau Piala Eropa? Kayak Piala Eropa dulu. Piala Eropa. Iya. Karena waktu itu Napoli juga selain Cavani ya sebenarnya klubnya lagi nggak wah-wah banget Betul, gitu. setuju. Tapi gue ya ikoniknya ingatan gue ya ketika dia tidak meloloskan Italia dari grup. Kalau dari Sugiono? Sebenarnya kalau orang yang nggak ngikutin banget Serie A nggak akan tahu ya kalau Napoli itu punya pemain sekaliber Hamsik sebenarnya. Salah yang mungkin kalau kita pikir-pikir lagi siapa ya? Orang tuh pasti ingetnya Maradona kalau Iya, di betul. tapi walaupun kontribusinya besar gitu, tapi untuk era milenial Hamsik tuh punya kontribusi yang besar banget sih buat, apalagi Hamsik itu salah satu pemain yang tidak beruntung dalam hal negara kayak Haaland ya. Haaland Iya. adanya Di Norwegia. Haaland di Norwegia gitu. Memang nggak beruntung. Jadi kalau di level internasional mungkin Hamsik nggak terlalu kelihatan banget, tapi kontribusinya lebih besar banget saat dia membela Napoli. Tapi kan kalau seandainya kita berbicara Haaland di Norwegia sekarang punya bibit yang sangat bagus. Iya. Ada Odegaard, Square ada, tapi kalau Hamsik ini baru kata bintang sendirian. Dulu siapa ya? Agak Nggak ada ya, susah. gue juga Benar, lupa. one man show. Tapi walaupun dia bintang sendirian, dia bisa nggendong para pemain-pemain lainnya supaya naik kelas juga Iya, ngikutin ke dia. Mungkin kita lebih contohnya kayak Gareth Bale di Wallace. Wow, iya betul. Luar biasa. Jadi kita kasih aplaus ya buat Hamsik ya. Nah, sekarang kita akan membahas ini salah satu pemain ikonik, pemain setia, pemain yang sangat luar biasa. Gua sebagai Milanisti juga sangat ngeri-ngeri sedep kalau ketemu sama dia ya, yaitu pemain asing paling setia pada satu klub, yaitu Javier Zanetti. Dan memang gua harus bilang bahwa Inter ini berjodoh dengan pemain-pemain Argentina. Argentina, Walaupun memang mereka juga punya track record bagus dengan pemain Brasil ya. Tapi ini Zanetti yang gue pengen bahas. Gua langsung kepada Inter. Ya, ya sama seperti Hamsik juga, dia nggak langsung dari Italia, dia kan Ya. Independiente dulu ya di main mudanya, terus akhirnya seniornya di Talares, baru Talares gitu ke Banfield, Ke Banfield baru ke ke Inter, Inter. di tahun Tahun 95. Itu bareng Roberto Carlos kalau nggak salah. Oh bukan, Roberto Carlos duluan. Iya tapi musimnya bareng, Iya, musim bareng. Dan ya pelatihnya waktu itu Roy Hodgson ya. Iya. Roberto Carlos redup, dia yang bersinar. Iya, Roberto Carlos pindah, dia yang ya blessing in disguise jadi oke, maksudnya jadi banyak waktu bermain. Terus menurut gue ya Zanetti itu versatile banget ya. Di awalnya mungkin dia ditaruh di kanan, terus pindah ke kiri, bahkan sampai di era Jose Mourinho akhirnya bisa main di tengah juga kan dia. Dan di masa prime-nya itu, wah, gue nggak nonton sih, memang nggak nonton, tapi gue lihat dari highlight-nya, dia di masa prime-nya di umur 20-an, mainnya agresif banget, terus ya tipe-tipe bek kanan yang terobos-terobos aja gitu, akselerasi, nabrak-nabrak bek lawan, makanya dia disebutnya El Traktore kan, Iya, karena dia punya daya tahan yang bagus juga, dia fisiknya bagus. Terus akhirnya pada tahun 2001 dia menggantikan Ronaldo yang pindah ke Madrid, dia jadi kapten untuk pertama kalinya 2001. Dia secara leadership oke banget sih. Sampai 2014 dia pensiun, dia oke banget, dan hebatnya, maksudnya bukan hebat sih, sebagai bek kan harusnya dia banyak kartu kuning, banyak kartu merah. Dia selama karirnya jarang kartu merah, bahkan cuma 2 kali. Dia hampir sama kayak Maldini kalau nggak salah. Yang termasuk jarang dapat kartu. Kan? Iya. Iya, dan akhirnya ya menurut gua dia sukses di Inter, main sebanyak 615 kali di Serie A ya, itu caps keempat terbanyak di Serie A. Untuk main asing bener-bener nomor 1 ya, bawahnya mungkin ada Handanovic di bawahnya, cuman gue lupa.
di posisi keberapa. Dan di Inter sendiri main 858 kali dan berhasil mendapatkan 16 gelar, 5 Serie A, 1 UCL, 1 World Cup. Jadi ya udah lengkap sih menurut gua, dia dapat prestasi di tingkat klub itu udah sampai ke World Cup juga. Dan akhirnya pensiun di tahun 2014 sebagai kapten, dan di pertandingan terakhirnya itu tanggal 10 Mei main lawan Lazio menang 4-1. Itu sih gue nangis juga sih. Nonton dari TV gue nangis juga, itu kalau nggak salah disiarin ya salah satu TV Indonesia juga. Karena ada Pak Erick Thohir juga di situ kan. Pak Erick Thohir juga, gue lupa dia ngasih speech atau enggak, tapi dia ada di situ, gue nonton di TV. Wah, gue nangis sih itu. Seminggu masih gue masih terseduh-seduh lah. Oke, luar biasa ya, Sanetti luar biasa. Nah, mungkin sedikit tambahan dari Rangga sendiri untuk Sanetti gimana nih? Buat gue mungkin yang gue bisa ambil korelasi mungkin secara di era modern mungkin Joshua Kimmich kali ya, bahwa dia pernah bermain di area sayap, lalu mungkin waktu itu sempat cedera panjang juga Kimmich, terus habis itu dipindahin ke area gelandang karena memang balik lagi fisik, akselerasi sudah menurun, fisik gak bisa dibohongin. Dan menurut gua itu nggak semua pemain bisa ngelakuin hal itu untuk bertransformasi dari satu posisi ke satu posisi lain. Dimana ngomongin posisi gelandang itu posisi yang harus punya visi bagus, dan ternyata Zanetti bisa mengemban tugas itu, dan itu udah terjadi di era-era akhirnya dia kan, dan akhirnya dapat treble juga. Menurut gua itu layak diapresiasi sih kalau buat gua. Ya, kalau gue mungkin cuma tambah sedikit bahwa selain Totti, Del Piero, Marek Hamsik, ya Zanetti adalah legend rival yang gue hormati. Sekarang sesudah kita udah membahas nih legend dari Inter apa semua, kita masuk adalah legend, seorang legendnya AC Milan. Ya, Pobega. dari bapaknya. Pobega. sorry. Belum. Sorry. Nanti 20 tahun lagi baru. lupa. Ya kan, kenapa lu nggak ngomong legendnya Milan Kevin Konstan? Kevin Konstan Sama. Nah, ini ya dari bapaknya Cesare Maldini, dan inilah puncak dari kejayaan terahnya Maldini, yaitu Paolo Cesare Maldini. Barak. Ya, jadi memang ini suatu keberhasilan orang dalam, Bang. Karena nepotisme. Karena nepotisme. Tapi berhasil. Tapi nepotisme dibarengi kualitas. Kualitas, Iya, betul. betul. Contohnya, betul. Dan tapi memang sayangnya kayaknya kita nggak bisa berharap untuk generasi selanjutnya nih. Karena patah Patah arang semua, sayang banget. udah Christian udah pensiun, Daniel Maldini juga masih berkutat di tim-tim semenjana. Ya, Maldini ini memang La Bandieranya AC Milan ya. Kita sangat identik, dan dia merupakan suatu figur pemimpin dan kapten yang sangat tepat. Dia kan menggantikan ban kapten sebelumnya dari Baresi. Baresi itu dilihat figurnya aja nih Bang, dia adalah seorang pemain yang sangat berpengalaman dan juga jago di defense. Tapi kalau Maldini melengkapi itu juga dengan kepemimpinan leadershipnya. Dia vokal, kemudian dia bisa mengayomi, berbeda dengan Baresi yang memang sangat pendiam di lapangan. Dan ini juga tampak ketika manajemen Milan setelah dia pensiun di umur 41 tahun. Waktu itu kalau nggak salah pensiunnya yang berbarengan dengan hampir beberapa pemain-pemain Milan juga barengan kan di situ. Oh belum. Justru Maldini berbeda di 2007 dia. Yang barengan itu si Inzaghi, Odo segala macam. Iya, itu lain itu di 2013. Iya, itu yang mereka itu. Kalau Maldini udah duluan di 2000 selesai udah tua juga kan, 40. 2009 dia kalau salah. Gelarnya juga cukup banyak, dan mungkin salah satu back yang gue rasa nggak ada back lain yang menjadi kandidat Ballon d'Or ya waktu itu. Cannavaro Dapat Ballon d'Or. Dapat ya, malah menang ya. Dan Maldini sayangnya tuh kalau nggak salah cuma di posisi 2 kalau nggak salah, di belakangnya George Weah. Iya, betul. Tapi memang saat itu permainan AC Milan sangat menjadi raja Eropa di situ, dan gue pribadi juga menjadi suka Milan itu karena gue dipaksa memakai nama Maldini gitu Bang, karena teman-teman gue tuh. Nah, untuk Maldini ini gue pengen tambah tanggapan dari seorang brother Anjar. Anjar ya. Maldini
salah satu kelebihan Maldini yang mungkin beberapa living legend lain tuh nggak punya tuh komunikasi dia antar pemain di dalam ruang ganti. Nah itu tuh penting karena sehebat-hebatnya pemain ketika dia bisa menguasai ruang ganti dan dia berpihak pada manajemen itu akan memudahkan pelatih untuk menerapkan strateginya. Salah satu buktinya ketika Maldini diangkat jadi manajer, ya walaupun nggak lama juga sih jadi manajer ya, tapi itu salah satu bukti keberhasilannya dia. Bukan cuma sekedar nepotisme sih sebenarnya, tapi kan kalau dilihat living legend yang lain nggak ada yang turun temurun gitu Dia ya. karisma dia. Iya. Kalau nggak salah Scoopy deh, bukan karisma. Wah, kita dong. Iya bener. Kalau saya beat sih. Ada tuh di depan beat gua. Ya, tapi gitu, Maldini salah satu kehebatan. Masuk. Bukan cuma satu episode lu kalau begini gaya. Kena nih, cocok nih. Kita tunggu aja kalah pakai Wika. Mantap. Lanjut, tinggal 100. Aduh, curious. Ya, tapi gitu Maldini sosok pemimpin di lapangan maupun di luar lapangan sih. Sekalipun kehidupan pribadinya juga bisa jadi panutan banyak orang. Gitu loh. Beda sama pemain-pemain sekarang. Banyak beberapa pemain Milan yang dulu hobinya party dan segala macam gitu. Tapi Maldini nggak yang kayak gitu dan jadi panutan pemain muda di sana gitu. Maldini. Dari Reza sendiri untuk Maldini tambahan mungkin. Enak nih, bisa. Jadi kalau untuk Maldini itu, kalau tadi Bang Bara dan Bang Anjar menjelaskan bagaimana baiknya dia, Maldini juga punya downside momennya Bang. Waktu Milan itu kalah UEFA Champions League tahun 2005. Oh iya. Saat itu Maldini benar-benar ngebelain teman-temannya sebagaimana seharusnya pemimpin bertindak, tapi dia juga mendapatkan kalau nggak salah ancaman-ancaman dan kecaman dari Kurvasut gitu. Ini artikel yang pernah saya baca, di mana Kurvasut itu kecewa karena ngelihat Maldini ini bukan pemimpin yang dianggapnya, bukan pemimpin yang sejati gitu. Karena kayak kok lu malah nggak menunjukkan sikap sedih atau apapun gitu di tahun 2005 itu. Tapi saya yakin Maldini di situ berusaha tegar sebenarnya kan. Tapi akhirnya Maldini adalah salah satu comeback story juga, walaupun mungkin nggak seglamor David Beckham waktu free kick dia tahun 2001 setelah blunder tahun 98 menjegal Simeone, tapi di 2007 ya itu ditebus gitu untuk mengangkat piala si kuping besar. Itu. Tapi kalau nggak salah Maldini pernah main di sini juga ya? Iya bener. Maldini Pali. Iya arahnya ke situ kan Mas. Juga. Iya bener. Itu anaknya Maldini juga ya katanya ya. Kalau dari gue pribadi, gue cuma pengen rekap semuanya bahwa semua klub Liga Italia ini mempunyai pemain-pemain yang ikonik ya, pemain-pemain setia. Kayak sebenarnya Lazio itu semua punya bibit yang sangat bagus, yaitu yang dicuri oleh Milan, yaitu Alessandro Nesta. Jadi dia itu adalah benderanya Lazio, tapi ya begitulah. Dan Dejan Stankovic kalau nggak salah juga pernah di Ya, Lazio ya. Milan itu paling banyak living legend sebenarnya. Ada Baresi, ada Costa Curta, ya kan, ada Ambrosini, ada Gattuso. Ya, Pirlo yang diusir ya, itulah pemain-pemain yang setia ya. Tapi dari nama-nama yang kita sebutin tadi ada Totti, Del Piero, Maldini, Zanetti, Hamsik. Yang belum pernah ke Indonesia Hamsik doang berarti ya? Hamsik. Ya, Hamsik, Del Del Piero Piero pernah ikut. Di artis pernah Iya, tapi Maldini pernah. Hamsik Tanding. pernah. Totti pernah juga kan, Totti pernah. Roma, Inter, Inzaghi pernah. Zanetti pernah. Zanetti Cuman nyanyi pula. iya, Zanetti tuh yang bedanya dari kalian, Zanetti pernah nyanyi di Indonesian Idol. Aduh, terlalu spesifik nih mas ini nih. Heran bener, ada aja faktanya yang nggak penting-penting gitu loh. Ada salah satu legend yang walaupun dia nggak di klub gede, yaitu Antonio Di Natale di Udinese. Wah itu juga Dia juga layak bagus, dikasih dia kredit itu. pemain imut, striker imut yang sangat luar biasa. Bagi gua pribadi, inilah istimewanya Serie A dan mungkin sudah tidak bisa kita temukan di zaman sekarang. Betul, Loyalitas, kesetiaan seorang pemain pada satu klub. Kalau boleh dipikir mungkin pemain-pemain Totti itu kalau seperti pemain tipikal pemain kayak sekarang dirayu oleh Real Madrid udah pasti pindah. Iya, Milan, Maldini dirayu oleh Sir Alex Ferguson, Iya, dia Zanetti sudah juga. pasti pindah. Begitupun Marek Hamsik, kalau dia mau mengejar trofi pasti dia pindah. Tapi ya seperti perkataan seorang Totti bahwa dia tidak akan pindah walaupun mungkin gaji besar dan trofi jaminannya. Saya terlalu cinta dengan kota ini. Begitupun Maldini, ya kalau Maldini sama Zanetti wajar, mandi trofi juga di klub besar. Del Piero juga Roma wajar. sih, ya. Hamsik dan Totti inilah yang sama Di Natale. Totti bahkan udah di beberapa di artikel itu dia diwawancara sebenarnya dia kaki dia udah satu di Madrid, cuman hatinya masih di Roma. Betul. Ya itulah
beauty of Serie A Star, tifosi semua. Ya dari tifosi mungkin ada tambahan-tambahan sedikit komentar atau ada koreksi buat kita ya. Silakan tulis komentar ya. Sekali lagi terima kasih ya yang sudah setia menonton episode kali ini. Semoga kedepannya klub-klub ini melahirkan legenda-legenda yang baru yang tidak mementingkan cuan. Sekian dulu ya informasi dari kita. Jangan lupa subscribe, share lah sebanyak-banyaknya ya. Satu kabupaten, satu provinsi, satu negara pun kalian share ya. Karena ini konten yang sangat berfaedah dan bermanfaat. Kalau kalian share, kalian masuk surga. Jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan beritanya ya. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram dan TikTok dari pinsport.com karena di situ sudah tersaji berita-berita olahraga ter-up-to-date yang disiapkan oleh tim pirang kita. Gue marah lagi. Asli Alvin. Bara, Fancy banget. Klasik. Oke, gua Bang Botak. Another episode. Ciao. I love BB Ice. Forza Pinball.